Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Pak Wawan, Bu Ana, dan Kom, dan kawan-kawan saya yang saya banggakan. Terima kasih sebelumnya atas waktu kalian. Oke, di sini izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang uji Chi-square. Uji Chi-square apa? Untuk judulnya yaitu uji hipotesis menggunakan Chi-square dengan studi kasus pengaruh jenis kelamin terhadap preferensi makanan di kantin sekolah. Untuk anggotanya itu adalah saya, yaitu Aditya Wahyu Permana, dan rekan saya. Nama saya Diana Permatasari dan nama saya Salsabila. Oke, kita langsung aja next. Oke, untuk di latar belakang. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan analisis perilaku manusia, termasuk preferensi makanan siswa di kantin sekolah. Berbagai teori menunjukkan bahwa preferensi ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya, dan jenis kelamin. Penggunaan metode statistik seperti uji hipotesis Chi-square dapat membantu mengevaluasi hubungan antara variabel kategori seperti jenis kelamin dan preferensi makanan. Namun, pengelola kantin sering menghadapi tantangan dalam menyediakan menu yang sesuai dengan preferensi siswa karena data yang tidak terorganisasi. Variasi preferensi berdasarkan jenis kelamin sering diabaikan, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan solusi berbasis data untuk membantu pengelola kantin membuat keputusan yang lebih baik. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Eliana. Selanjutnya ada pencak masalah. Di sini kami ada 3 poin. Yang pertama itu, apakah preferensi makanan yaitu nasi, mie, dan roti di kalangan laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan. Lalu poin kedua ada bagaimana distribusi preferensi makanan di antara siswa laki-laki dan perempuan. Dan yang ketiga ada apakah data preferensi makanan berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan panduan bagi pihak kantin dalam menunjuk menu yang lebih sesuai. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi preferensi makanan siswa berdasarkan jenis kelamin di kantin sekolah. Dan yang kedua, mengetahui hubungan signifikan antara jenis kelamin dan preferensi makanan menggunakan uji hipotesis Chi-square. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada kantin sekolah tentang penyusunan menu yang lebih sesuai dengan preferensi siswa. Studi kasus, sebuah sekolah ingin mengetahui apakah hubungan antara jenis kelamin siswa laki-laki dan perempuan dengan preferensi makanan nasi, mie, dan roti di kantin sekolah. Untuk itu dilakukan survei terhadap 100 siswa secara acak sebagai sampel di beberapa kelas dengan hasil mulai berikut. Jenis kelamin laki-laki dengan nasi 20, mie 15, roti 15, dan siswa perempuan dengan nasi 25, mie 10, roti dan 15. Lakukan uji Chi-square untuk menguji apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan preferensi makanan di kantin sekolah dengan menggunakan tingkat signifikan A 0,05. Uji Chi-square menggunakan model konvensional. Yang pertama, tentukan hipotesis K0, preferensi makanan tidak ada hubungan dengan jenis kelamin. K1, preferensi makanan tidak ada hubungan dengan jenis kelamin. 2, mencari nilai frekuensi harapan. Harapan untuk setiap sel, total baris dikali dengan total kolom dibagi dengan total keseluruhan. Ketiga, menghitung distribusi Chi-square dan dimasukkan rumus yang tadi.
dikali dengan total kolom dibagi total keseluruhan. Dan di sini total garisnya adalah 50 dikali dengan total kolomnya 45 dibagi dengan 100 dan hasilnya 22,5 dan sampai seterusnya dan dibuatlah kolom ini. Dari rumus yang selanjutnya, distribusi T-square sama dengan sigma frekuensi pengamatan dikurangi frekuensi yang diharapkan lalu dibagi dengan frekuensi yang diharapkan. Ini contoh soalnya. Distribusi frekuensi pengamatannya 20, frekuensi yang diharapkannya 25 lalu dibagi dengan frekuensi yang diharapkan 2,25. Dan ini hasilnya lalu dibagi lagi dan totalnya 0,278 sampai seterusnya. Total nilai C-square distribusi C-square 0,278 ditambah dengan 0,278 ditambah 0,5 ditambah 0,5 tambah 0 tambah 0 dan hasilnya 1,556. Menentukan derajat kebebasan DM. Rumus dari DM sendiri adalah jumlah baris dikurangi 1 dan jumlah kolom dikurangi 1. Jumlah barisnya adalah 3 dikurangi 1, jumlah kolomnya adalah 2. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi adalah contoh perhitungan secara konvensional. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung biji square menggunakan Microsoft Excel. Oke, yang nanti saya akan jelaskan di sini mungkin saya kan menjelaskan itu mungkin yang agak satu-satu ya, tidak ada yang simpelnya gitu. Mungkin di antara kalian mungkin kalau misalnya ada yang udah tahu gitu, ada yang lebih simpelnya mungkin bisa pakai yang simpel, mungkin kayak yang sebelumnya kelompok sebelumnya jelaskan. Nah, untuk menggunakan Excel mau dibantu Pak? Oke. Untuk soalnya peneliti ingin mengetahui apakah ini nggak tahu ya. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelas siswa dengan preferensi makanan di kantin sekolah. Untuk itu dilakukan survei terhadap 100 siswa secara acak sebagai sampel di beberapa kelas dengan hasil data sebagai berikut. Sama seperti yang di konvensional, datanya itu laki-laki dengan nasi yaitu 20, mie-nya 15, roti 15. Untuk total laki-laki itu 50. Lalu yang perempuan nasinya 25, mie-nya 10 dan roti 15. Dengan total yang perempuan itu datanya 50 orang. Maka total keseluruhan dari laki-laki dan perempuan yaitu 100. Oke, untuk cara penghitungannya menggunakan Excel. Maaf guys, saya jelasin aja dulu dari yang di PPT ya. Kita lanjut dulu. Oke, maaf tadi saya tadinya mau
jelasin dulu yang di Excel, cuma mungkin ada beberapa yang sudah tahu. Jadi kita lanjut dulu. Nah, untuk cara pertama itu, kalau saya itu yaitu yang pasti membuka aplikasi Excel lalu membuat tabelnya. Untuk membuat tabel, kalau yang bagian belum tahu, mungkin kalian bisa mengklik salah satu kolom, nanti lalu ditarik menggunakan kursor untuk diblok. Lalu untuk di garis yang agak tebal itu dipencet icon border, lalu dipilih yang all border. Untuk caranya gimana? Itu seperti ini. Ditarik menggunakan kursor sesuai yang kalian pengen, lalu diklik icon yang border ini, lalu cari yang all border. Nah, yang ini. Terus semisal kalau kalian mau membuat border, atau kalau kalian misalnya mau memperbagus bordernya, kan bisa kasih warna di tabelnya. Tinggal kalian tarik aja garisnya, lalu kasih warna backgroundnya yang ini di bagian yang besar. Kalau saya pakainya yang mungkin lebih enak dipandang mata yang ini. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, setelah tabel dibuat, isi tabel tersebut berdasarkan data yang diperoleh untuk hasilnya yang seperti awal tadi, yang seperti ini. Ini kalian masih ingat ya. Lalu untuk selanjutnya, kalau saya ini ingin membuat tabelnya lagi yang kedua di sampingnya, supaya nanti mempermudah saya dalam hitungnya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini untuk mulai cara menghitungnya. Sebelum menghitung, kita nanti akan klik icon yang bisa disebut sebagai icon sigma, tapi nanti di dalamnya itu ada beberapa pilihan. Cuma kita pilih yang sum. Setelah itu nanti untuk menghitungnya, nanti kalian tinggal pencet kolom yang sebelah sini, nanti tinggal klik sama dengan, lalu klik kolom yang mau kalian jumlahkan. Misalnya di sini saya mau menjumlahkan saya mau menghitung apa izin mau lihat itu selalu Pak. Saya ingin menghitung untuk sebenarnya kan bisa kasih warna di tabelnya. Tinggal kalian tarik aja garisnya, lalu kasih warna backgroundnya yang ini di bagian yang besar. Kalau saya pakainya yang mungkin lebih enak dipandang mata yang ini. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, nah, setelah tabel dibuat, isi tabel tersebut berdasarkan data yang diperoleh untuk hasilnya yang seperti awal tadi, yang seperti ini. Ini kalian masih ingat ya. Lalu untuk selanjutnya, kalau saya ini ingin membuat tabelnya lagi yang kedua di sampingnya, supaya nanti mempermudah saya dalam hitungnya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini untuk mulai cara menghitungnya. Sebelum menghitung, kita nanti akan klik icon yang bisa disebut sebagai icon sigma, tapi nanti di dalamnya itu ada beberapa pilihan. Cuma kita pilih yang sum. Setelah itu nanti untuk menghitungnya, nanti kalian tinggal
pencet kolom yang sebelah sini, nanti tinggal klik sama dengan, lalu klik kolom yang mau kalian jumlahkan. Misalnya di sini saya mau menjumlahkan saya mau menghitung apa izin mau lihat itu soal dulu, Pak. Saya ingin menghitung untuk T1 itu total baris dikali total kolom dan total keseluruhan. Nah, untuk total baris itu kan yang ini, ya guys. Nah, lalu untuk total kolom tuh yang ini, dan untuk total keseluruhannya yang ini. Maka nanti untuk penghitungannya itu 50 dikali 45 dibagi 100. Nah, untuk caranya gimana? Ini ada yang sudah jadi. Nah, di sini ada tulisan sama dengan E8 bintang B10 garis miring S10. Nah, itu maksudnya gimana? Untuk sama dengan ini artinya kita ingin menjumlahkan hitungan. Nah, E8 itu yang mana? Yang ini, yaitu dari E posisinya ya, yang atas itu lalu yang ini itu posisi di ke-8. Makanya nanti itu di sini tulisnya E8. Nah, untuk kali ini mungkin di sini kalian bikinnya kali itu pakai yang X, tapi kalau untuk di Excel itu memakai yang bintang. Jadi bintang itu adalah kali. Nah, di sini kita tulis juga B10. B10 yang mana ya? Ini seperti yang tadi saya bilang. Itu adalah posisinya. Itu B10. Nah, ini. Lalu di sini ada garis miring. Garis miring ini untuk apa? Garis miring itu adalah kalau di Excel adalah untuk membagi. Mungkin kalian biasa menghitung konvensional itu pakai yang titik 2 atau enggak pakai yang titik garis sama titik. Cuman kalau untuk di keyboard atau di sini itu mungkin kalau di Excel agak beda. Jadi kita menggunakannya garis miring. S10 dari mana? Yaitu yang ini. Yang ini posisinya ya guys. Nah, untuk hasilnya seperti apa nanti kalian tinggal pencet enter aja. Nah, seperti ini. Dan juga yang lainnya pun begitu. Ya, sama Pak. Oke, karena ini sudah ditemukan untuk E1-nya atau E-nya, kita lanjut, yaitu kita akan buat kolom lagi. Nah, kenapa saya pengen bikin kolom lagi? Nah, kenapa saya pengen bikin kolom lagi? Karena kita udah beda table. Yang awal itu kan cuman kolom yang untuk kita sebut aja ini kolom O dan O. Nah, hasil yang tadi itu maksudnya ke dalam kolom yang E. Itu untuk menyebut kalau itu hasil dari hitungan S1 tadi, EI. Lalu untuk penghitungannya, untuk menghitung distribusi chi-square, kalian mungkin masih ingat yang dipelajari sama Bapak untuk rumusnya.
diambil E kuadrat lalu dibagi E. Atau kalau kayak misalnya lupa rumusnya yang ini. Nah, yang ini. Cuman kalau untuk di Excel kita nggak bisa langsung kita tulis begitu. Jadi kita ada manual ditulisnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini guys. Terus kenapa sih saya di sini pakai tanda kurung, sedangkan tadi di rumusnya tidak ada? Karena kalau misalnya kita nggak pakai tanda kurung, nanti kemungkinan pas kita mengkode di Excel itu nanti yang dihitung duluan adalah yang bagian E-nya ini. Karena dalam perhitungan matematika, pembagian dan perkalian itu adalah yang paling kuat daripada pertambahan dan pengurangan. Makanya nanti kita di sini kasih tanda kurung untuk apa? Agar nanti yang dihitung duluan adalah bagian O, diambil S-nya dulu. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, di sini terlihat yang ditulis itu ada kurung bukanya 2 kali. Terus B14 yang biasa B14 nya itu ya ini adalah kolom posisi yang ke-14 di bagian B. Dikurangi B14 yang ini. Lalu tutup kurung. Nah, karena kita ingin kuadratkan 2, mungkin kalian bingung gimana caranya itu menggunakan tanda seperti ini. Ada di keyboard kalian itu untuk kalau misalnya kalian mau dikuadratkan atau mau dipangkatkan. Pangkat berapa? Pangkat 2. Lalu dibagi D14 yang ini lagi, kalian klik lagi yang ini. Lalu setelah itu nanti kalian pencet enter. Tapi sebelum itu di sini mungkin aku jelasin di rumusnya itu kurungnya cuma 1. Kenapa di sini kurungnya ada 2? Ternyata sebelumnya saya udah pernah nyoba, ternyata hasilnya tuh berbeda. Jadi harus ada yang ditambahin detail dikit, yaitu kurungnya. Kenapa di sini kurungnya 2? Jadi yang kurung hitam ini sebenarnya kita untuk kurung pembukanya. Kurung pembuka untuk bagian O diambil E, terus nanti dikuadratkan 2. Nah, kurung buka yang kedua ini untuk membatasi O diambil E-nya supaya nanti dihitungnya ini dulu, jangan dikuadratin dulu. Oke, jelasnya itu yang sudah pemahaman. Ini dulu Pak. Ya. Oke, ini untuk biar saya nah, terus selanjutnya oh ya, di sini aku pengen jumlahin semuanya dengan berarti rumusnya itu adalah ini untuk mencari X kuadratnya ya, yaitu sigma dalam kurung O diambil E kuadrat dibagi E. Maksudnya gimana? Ini rumus ini itu maksudnya kita pakai sigma karena kita ingin menghitung semua yang dihasilkan dari rumus ini. Berarti artinya kita pengen menghitung ini ya, ini yang di blok nih. Nah, gimana caranya? Rumusnya seperti ini. Nah, kita cuma pencet aja sama dengan, lalu kita klik semua kolomnya yang mulai dari yang 0,27, terus 0,27 yang kanan, 0,5 yang kanan juga, dan yang 0. Maka nanti kalian pas diklik akan muncul seperti ini. Nah, apa? Itu guys. Nah, mungkin di sini aku agak bingung cara ngitungnya. Takutnya nanti bisa aja sih saya kan di sini disuruhnya hitung untuk menentukan DFI itu menghitung jumlah baris diambil 1 dikali jumlah kolom diambil 1. Nah, cuman saya di sini bingung jelasin, jadi saya tulis aja ya pakai hitungan Excel. Ini saya hitungnya manual, nanti hasilnya dibuat.
Nah, untuk hasilnya nanti def-nya tadi, terus alfanya itu yang tadi yang sesuai soal diminta itu menggunakan 0,05, dan untuk dari tabel Z-nya dari DF sama A itu ditemukan nilai Z-nya adalah 5,991. Untuk oke, selanjutnya akan menjelaskan tentang uji sistem menggunakan SPSS. Oke teman-teman, selanjutnya uji menggunakan SPSS. Sebelumnya kita data dulu di Excel, karena kan sebenarnya ada 100 ya. Jadi kita data dulu, terus kasih kodenya nih, kan dipamin. Nah untuk laki-laki kita kasih kode 1, terus untuk yang perempuan ini kita kasih kode 2. Lalu kan makanan 3, ada nasi, mie, dan roti. Nah untuk nasi kita kasih kode 1, lalu untuk mie ini kita kasih kode 2, dan juga roti kita kasih kode 3. Dan ini datanya udah sampai 100 ya. Habis itu kita buka SPSS, ke variable view dulu. Habis itu kita kasih namanya. Yang pertama pada displayin kasih nama gender aja. Terus yang bawah kasih nama makanan. Lalu habis itu kita desimalnya dinolin dulu. Terus kasih label juga. Terus label tadi jenis kelamin. Lalu yang makanan kita kasih referensi makanan. Lalu selanjutnya bagian value, baca ketik 3 tadi. Terus untuk value-nya kita kasih, ini kan jenis kelamin ya, sesuai kode tadi. Untuk laki-laki kita kasih nomor 1. Untuk terus labelnya laki. Lalu kita klik add. Lalu untuk kedua, kode kedua kita kasih label perempuan. Kasih add lagi. Habis itu udah oke. Lalu selanjutnya untuk preferensi makanan nih. Selanjutnya nomor 1 itu tadi untuk nasi ya teman-teman. Kita kasih add lagi. Lalu untuk kode 2 kita kasih untuk kode 3 kita kasih untuk roti. Nah kalau udah ini semua kita lanjut ke data view. Nah ini udah. Terus abis itu kita salin yang di Excel tadi, yang data kita tadi, salin kodenya. Untuk makanan kita salin juga. Kalau udah bisa semua, kita pilih analyze. Terus kita pilih descriptive statistic. Lalu kita pilih cross stage. Habis itu kita kasih kelamin ke row dan preferensi makanan juga kolom. Nah kalau udah dimasukin, kita pilih statistik ini. Nah karena kita uji square, jadi kita centang uji square. Kalau udah, tinggal continue. Terus kita klik oke. Dan udah langsung masuk. Ada kesimpulannya Pak? Iya, siap. Nah, kesimpulannya itu harus membahaskan kami. Terus mau tanya sebentar, maksudnya SPSS. Bagaimana yang kalau yang diinginkan variabel itu Pak? Data view. Yang satu tapi laki-laki perempuan. Bisa nggak?
satu dulu ya. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Oh, yang kan begini ya? Sampai. Nah, ya. Bisa kesimpulan hasil uji kami adalah, nah, berdasarkan analisis data menggunakan uji siswa pada studi kasus pengaruh jenis kelamin terhadap preferensi makanan di kantin sekolah, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan preferensi makanan di kantin sekolah. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa pilihan makanan yaitu nasi, mie, dan roti tidak dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin siswa. Nah, preferensi makanan ini kemungkinan besar lebih dipengaruhi oleh faktor lain nih, misalnya seperti selera individunya, kebiasaan makannya, atau ketersediaan makanan di kantin sekolahnya. Oke. Jawaban. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kami minta maaf jika kami banyak kurangin dan salahnya. Kami minta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.